Shalom sahabatku, di pagi hari yang Tuhan anugerahkan ini, sebelum kita memulai setiap aktivitas kita, mari sejenak kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan melalui doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini kembali kami siapkan hati kami untuk terus dituntun dan diajar melalui kebenaran firman Tuhan. Kami buka hati dan pikiran kami. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema When Holiness Becomes Our Pursuit. Sebuah tema yang mengajak kita untuk memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Zakaria 14 ayat 20 sampai 21. Pada waktu itu akan tertulis pada kerencingan-kerencingan kuda, kudus bagi Tuhan, dan kuali-kuali di rumah Tuhan akan seperti bokor-bokor penyiraman di depan mezbah. Maka segala kuali di Yerusalem dan di Yehuda akan menjadi kudus bagi Tuhan semesta alam. Semua orang yang mempersembahkan korban akan datang mengambilnya dan memasak di dalamnya. Dan tidak akan ada lagi pedagang di rumah Tuhan semesta alam pada waktu itu. Kitab Nubuatan Zakaria ditutup dengan kedua ayat-ayat tadi yang barusan kita dengarkan. Inilah tujuan dan kehendak Tuhan. 3 perkara terjadi setelah semua pemulihan dan rencana Tuhan digenapi. Pertama, pada waktu itu akan tertulis pada kerencingan-kerencingan kuda, kudus bagi Tuhan. Kuda adalah lambang kekuatan perang para raja-raja pada waktu itu. Ketika Tuhan memurnikan dan memulihkan manusia, akan terjadi sebuah suratan terbuka yang mengakui bahwa kekuatan, kehebatan, kekayaan yang ada pada manusia itu adalah kudus bagi Tuhan. Itulah tanda yang tidak dapat hilang dan dipungkiri. Orang-orang yang siap dimurnikan dan dipulihkan, maka dia sendiri akan mengakui semua yang ada adalah milik Tuhan, dari Tuhan asalnya, dan untuk kemuliaan Tuhanlah semuanya. Kedua, Zakaria 14 ayat 20b. Dan kuali-kuali di rumah Tuhan akan seperti bokor-bokor penyiraman di depan mezbah. Bokor penyiraman sering disebut bejana pembasuhan atau laver dalam kemah suci di hadapan mezbah, digunakan terutama oleh imam untuk membasuh tangan dan kaki sebelum melayani di mezbah korban bakaran atau memasuki kemah pertemuan. Tujuannya adalah untuk penyucian ritual atau seremonial agar imam tidak mati saat menghampiri hadirat Allah. Apabila semua kuali-kuali atau semua kantong-kantong, wadah-wadah penampung di dalam rumah Tuhan menjadi seperti bokor-bokor penyiraman di depan mezbah, maka hal itu berarti tidak ada lagi kepentingan pribadi di dalam rumah Tuhan. Disinilah tantangan yang harus dipahami oleh semua hamba-hamba Tuhan untuk menghidupi dan memastikan agar semua kantong, semua aset, semua pendapatan rumah Tuhan itu menjadi seperti bokor-bokor penyiraman yang hanya digunakan untuk membasuh tangan dan kaki, juga untuk tujuan penyucian, dan tentunya bukan untuk memperkaya diri sendiri. Ketiga, baru pada saat itulah Zakaria 14 ayat 21, maka segala kuali di Yerusalem dan di Yehuda akan menjadi kudus bagi Tuhan semesta alam. Semua orang yang mempersembahkan korban
akan datang mengambilnya dan memasak di dalamnya, dan tidak akan ada lagi pedagang di rumah Tuhan semesta alam pada waktu itu. Bahkan seluruh umat Tuhan akan menjadi kudus di dalam keuangan mereka. Kuali-kuali di dalam rumah-rumah mereka akan menjadi kudus, dan mereka akan mempersembahkan persembahan dari kuali-kuali atau pekerjaan yang kudus. Itulah kesimpulan tujuan Tuhan sesuai dengan nubuatan Zakaria. Kekudusan melanda semua orang untuk mengakui bahwa kekuatan yang ada adalah dari Tuhan dan untuk Tuhan saja semuanya. Keuangan gereja Tuhan dikelola dengan penuh hormat dan takut akan Tuhan oleh orang yang benar, dan hanya untuk pekerjaan kemuliaan Tuhan, bukan kepentingan pribadi. Maka seluruh umat Tuhan akan menjadi kudus. Mereka akan hidup penuh hormat dan bekerja dengan kekudusan Tuhan. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Haleluya, sahabatku, biarlah firman Tuhan hari ini bukan hanya kita dengar, tetapi kita hidupi dalam keseharian kita. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan, ajar setiap kami untuk hidup bijak di hadapan Tuhan. Bahkan ajar setiap kami untuk mau hidup damai dan hidup dalam kekudusan Tuhan. Amin. Jesus loves you, and so do I.